Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang alfa toksin dan alfa toksikosis pada manusia. Baik, yang pertama, terdapat hipotesis bahwa alfa toksin adalah toksin yang sangat poten dan telah dikenal sebagai penyebab kanker hati. Di samping itu, alfa toksin juga dapat menimbulkan gangguan penting lain. Sebelum saya membahas tentang bagaimana mekanisme kerja alfa toksin, saya akan menjelaskan apa itu alfa toksin. Alfa toksin adalah suatu mikotoksin yang merupakan metabolit hasil jamur Aspergillus flavus dan Parasiticus. Mikotoksin merupakan racun atau toksin hasil dari proses metabolisme sekunder jamur yang dapat menyebabkan perubahan fisiologis abnormal atau patologis pada manusia dan hewan. Alfa toksin sering dijumpai pada hasil panen pertanian serta bahan makanan pokok di banyak negara berkembang, sehingga mengancam keamanan pangan. Penyakit-penyakit yang disebabkan karena mengonsumsi alfa toksin disebut alfa toksikosis. Konsumsi alfa toksin dengan dosis tinggi dapat menyebabkan alfa toksikosis akut yang dapat menimbulkan kematian akibat gangguan fungsi hati. Bagaimana alfa toksin dapat menyebabkan kanker hati? Menurut studi epidemiologis, paparan diet terhadap alfa toksin dan infeksi kronis dengan virus hepatitis B adalah dua faktor risiko utama terjadinya karsinoma hepatoseluler. Ada hubungan sinergis yang bermakna antara paparan alfa toksin dan endemisitas penyakit virus hepatitis B dengan kejadian karsinoma hepatoseluler. Kedua faktor ini dapat meningkatkan risiko penyakit kanker hati menjadi jauh lebih besar. Mekanisme yang dianggap menjadi dasar terjadinya kanker hati adalah alfa toksin menekan mekanisme perbaikan DNA yang diperlukan untuk menghambat perkembangan kanker yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Sedangkan hepatitis B mencegah terjadinya proses detoksifikasi alfa toksin oleh hepar. Adapun kemungkinan faktor imunotoksisitas dari alfa toksin menyebabkan terhambatnya kemampuan tubuh untuk mengendalikan perkembangan sel kanker. Gejala awal alfa toksikosis. Manusia yang terpapar oleh alfa toksin dengan mengonsumsi makanan yang terkontaminasi oleh toksin hasil dari pertumbuhan jamur ini terkadang sulit dihindari karena pertumbuhan jamur di dalam makanan sulit dicegah. Gejala awal alfa toksin yang dapat dikenali pada konsentrasi rendah antara lain menurunnya efisiensi makanan, berkurangnya intake makanan, penurunan kecepatan pertumbuhan, rambut kasar dan kusam, meningkatnya prevalensi, dan keparahan atau kegagalan terapi atau vaksinasi penyakit-penyakit infeksi. Bila alfa toksikosis ini berlanjut, maka dapat muncul sindrom penyakit yang ditandai dengan muntah, nyeri perut, edema paru, kejang, koma, dan kematian akibat edema otak dan pelemakan hati, ginjal, dan jantung. Gejala alfa toksikosis yang paling menonjol di antara lain hipolipidemia, yaitu kondisi ketidakseimbangan lemak darah, di mana lemak yang terkandung di dalam darah terlalu sedikit. Yang kedua, hiperkolesterolemia, yaitu kondisi tingginya kadar kolesterol dalam darah. Dan yang terakhir ada hipokarotenemia, yaitu kondisi saat kulit tubuh menjadi lebih kuning, di mana hal ini dihubungkan dengan steatosis hepatik berat dan kehilangan berat badan. Selanjutnya ada efek paparan alfa toksin. Yang pertama, paparan akut. Keracunan akut alfa toksin pada manusia relatif jarang dijumpai dan kontaminasi yang terjadi kebanyakan tidak cukup serius. Keracunan akut di mana 25% diantaranya menyebabkan kematian, terjadi sebagai akibat paparan alfa toksin konsentrasi tinggi. Yang kedua ada paparan kronis. Paparan kronis alfa toksin dalam makanan merupakan faktor resiko utama untuk terjadinya gangguan imunitas, malnutrisi, dan karsinoma hepatoseluler. Orang-orang yang mengalami paparan secara kronis terhadap alfa toksin pada kadar yang tinggi memiliki resiko untuk menderita karsinoma hepatoseluler 3 kali lebih besar dari mereka yang tidak mengalami paparan tersebut. Yang selanjutnya ada kanker hati. Alfa toksin pada manusia terutama dikenal sebagai agen yang dapat menyebabkan kanker hati, walaupun kanker paru ternyata merupakan risiko yang juga dapat ditemui pada pekerja yang menangani padi yang terkontaminasi. Selanjutnya ada supresi
imunologis, di mana alfa-toksin secara bermakna mengurangi respon antibodi terhadap vaksinasi. Yang kelima, ada gangguan nutrisi. Pada manusia, alfa-toksin akan menghambat pertumbuhan dan produktivitasnya. Alfa-toksin yang terjadi pada anak ternyata menyebabkan malnutrisi protein berat. Alfa-toksin juga mempunyai pengaruh terhadap vitamin dan beberapa mikronutrien. Dan yang terakhir adalah pertanda biologis atau biomarker. Selanjutnya ada pencegahan terhadap paparan alfa-toksin. Yang pertama ada kemoproteksi. Kemoproteksi yang bertujuan untuk mengatasi alfa-toksin dilakukan dengan menggunakan sejumlah komponen yang dapat meningkatkan proses detoksifikasi atau mencegah produksi epoksit yang dapat menyebabkan kerusakan kromosom. Dan pencegahan terhadap paparan alfa-toksin yang kedua adalah enterosopsi. Penggunaan mineral tertentu dari tanah liat secara selektif mampu meningkatkan alfa-toksin untuk mencegah absorpsi alfa-toksin dari traktus gastrointestinal. Dari materi yang sudah dipaparkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa alfa-toksin bersifat karsinogenik yang dapat menimbulkan efek serius terhadap tubuh manusia. Oleh karena itu, diperlukan adanya intervensi kesehatan masyarakat terhadap bahan pangan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.